Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sudirman MT dari Perhimpunan Petani Kelapa untuk wilayah Provinsi Jambi, menanggapi berkembangnya atau isu bahwa Ketua Komisi 4 Bapak Sudin akan membuat kebijakan masalah larangan ekspor kelapa bulat. Kami perwakilan dari petani kelapa, khususnya yang dihimpun Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia, kebetulan saya ada pengurus provinsi, menyatakan menolak keras pembuatan regulasi itu karena mensengsarakan rakyat. Kami ingin sejahtera itu dari petani kelapa. Jika larangan ini dibuat dan betul-betul dibuat regulasinya dengan kementerian, ini bakal memiskinkan petani kelapa, khususnya wilayah Indonesia, bukan provinsi Jambi saja, karena ada beberapa hal yang harus dipedomani. Satu, harga kelapa akan sangat murah di bawah biaya produksi atau biaya panen, pengantaran, dan biaya kupas. Dua, petani kelapa akan semakin jauh dari sejahtera dan terjadi penambahan kemiskinan dalam kondisi pandemik Covid seperti saat ini. Karena Indonesia sebagai negara agraris, kelapa adalah tanaman terluas nomor 2 setelah sawit dengan luas 3,8 juta hektar, di mana 98% kelapa tersebut dimiliki oleh petani. 90% kelapa dunia dikuasai oleh 8 negara. 8 negara, Indonesia adalah pemilik lahan terluas, disusul Filipina, India. Semua negara penghasil kelapa tersebut juga melakukan ekspor kelapa, sehingga kebijakan untuk melarang ekspor tanpa mendapatkan data yang pilih adalah suatu yang tidak bijak dari sisi kemanusiaan. Thailand adalah negara dengan jumlah kelapa lebih kecil dibanding Indonesia, tapi negara tersebut menguasai ekspor kelapa muda terbesar di dunia yang didukung dengan kemudahan regulasi untuk mendapatkan devisa. Terus kenapa pemerintah kita harus melarang ekspor kelapa? Hasil panen dari 3,8 juta hektar luas lahan kelapa yang ini sekitar 15,4 miliar per tahun, data Kementan. Dengan kebutuhan rumah tangga sekitar 1,53 miliar butir per tahun dan industri 9,8 miliar butir, maka terjadilah surplus sekitar 4,5 miliar per butir atau per tahun. Ekspor kelapa bulat ke beberapa negara Asia dan Timur Tengah tidak pernah mengurangi kecukupan bahan baku baik rumah tangga maupun industri, karena kita surplus, dan ini bisa dibuktikan dengan melihat ketersediaan kelapa di pasar lokal. Apakah pernah terjadi kekurangan? Indonesia memiliki 60 industri pengolahan kelapa. Pengolahan kelapa sekitar 62 industri pengolahan kelapa. Argumen jika industri kekurangan bahan baku karena ada ekspor adalah kesimpulan tidak berdasar tanpa dukungan data pelit. Indonesia tidak kekurangan bahan baku, yang terjadi adalah kalangan industri tidak bisa bersaing dengan harga beli para ekspor di tingkat petani. Usulan pelarangan ekspor kelapa oleh kalangan industri sudah sering diusulkan dalam dialog antara perwakilan petani dan kalangan industri, dimediasi oleh Kementan Perdagangan Industri atau Kementerian Koordinator Ekonomi. Dalam setiap dialog, Propekindo sebagai wakil petani hanya memberikan pernyataan sederhana: berapa jumlah industri kelapa, berapa kebutuhan per tahun. Hanya sayangnya pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara data sampai saat ini. Sejak awal tahun 90-an, kehidupan petani kelapa jauh dari kata sejahtera.
terutama sejak hadirnya minyak sawit yang menggantikan posisi minyak kelapa. Di saat bersama kehadiran industri kelapa tidak menambah kesejahteraan petani. Bukan hanya tidak terserapnya semua hasil panen, tapi juga harga beli oleh kalangan industri di bawah biaya panen. Tidak sejahteranya petani kelapa sudah berlangsung puluhan tahun karena rendahnya harga jual. Keadaan ini berakhir ketika mulai ekspor kelapa karena harga beli ekspor melebihi hingga beli kalangan industri. Kami ingin sejahtera, itu adalah kata hati petani kelapa sejak lama. Siapa yang akan menjamin kelapa petani akan diserap oleh industri jika ekspor ditutup? Yang akan terjadi adalah harga secara nasional sekitar 1000 sampai 1200 per butir, di mana ongkos produksi menurut hitungan Kementerian Pertanian sekitar 2200 per butir. DPR RI sebagai wakil rakyat, wakil industri, sebaiknya mengkaji ulang larangan ekspor kelapa dengan mengedepankan dialog antara petani, industri, kementerian terkait, pemerhati kelapa agar data yang diterima bisa berimbang pilot. Dan sekian, itulah hasil jeritan rakyat petani, khususnya petani kelapa, dan saya adalah perwakilannya untuk menyampaikan ke pembuat regulasi, terutama untuk Bapak Sudin, sebelum membuat regulasi lebih baik turun ke lapangan ke penghasil kelapa yang terluas di Indonesia. Jangan menguntungkan pihak industri dan merugikan pihak petani. Jika Bapak tetap membuat kebijakan yang betul-betul merugikan rakyat, saya akan taburkan kelapa bulat di depan gedung DPR yang katanya wakil rakyat, tapi sampai saat ini belum pernah mewakili hati nurani rakyat. Sekian dan terima kasih. Perpindo untuk hadir untuk memperjuangkan petani rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.